Sesungguhnya pendidik terbaik sepanjang masa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menjadi pendidik yang terbaik karena beliau mendapatkan tempaan pendidikan yang terbaik pula dari yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua diajari, Qurannya ditaruh di dada. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang di podcast MIPI teman-teman. Pada hari ini kita akan berbincang bersama dengan seorang kiai yang dibesarkan dari rahim pesantren besar, dan kemudian beliau adalah merupakan kader pendidikan kader ulama Majelis Ulama Indonesia, dan juga beliau sosok yang sangat luar biasa menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Gresik, Kecamatan Gresik, dan juga beliau menjadi penasehat di Perguruan Pendidikan Nahdlatul Ulama Trate Gresik. Beliau adalah Kiai Haji Khairul Anam Risa, atau bisa disebut dengan sapaan akrabnya yaitu Ustadz Anam. Ustadz Anam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun, wabarakatuh. sehat Ustadz Anam ya? Alhamdulillah, selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua juga demikian, selalu dalam kebahagiaan dan keridhaan. Amin amin ya robbal alamin. Nah Ustadz, berdasarkan kurikulum vitae yang kami gali dari tim podcast Minutrati Putri Gresik, saya Ustadz dan beberapa tim mengantongi hobi panjenengan yang luar biasa Ustadz. Bagi kami itu merupakan sebuah akhlakul karimah yang baik, merupakan sebuah contoh norma kesopanan. Kita lihat teman-teman ya, kemarin kita sempat datang ke dalamnya Ustadz Anam, sempat ngobrol-ngobrol sehingga kita memperoleh data, yakni berupa semua tentang riwayat pendidikan, riwayat perjalanan Ustadz Anam dari awal masuk ke dunia pesantren sampai dengan saat ini, dengan beberapa kedudukan Ustadz Anam yang memang benar-benar dirasakan dan benar-benar diharapkan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini yang kita garis bawahi besar yaitu hobi Ustadz Anam itu ada dua, teman-teman. Nah, hobi yang pertama yaitu membaca kitab. Dan hobi yang sangat menarik yang kedua ialah memuliakan tamu, teman-teman. Nah, mari kita selama sekitar kurang lebih 30 menit ke depan kita akan korek informasi beserta dan penjelasannya dari Ustadz Anam terkait dengan norma kesopanan ketika bertemu guru atau sedang berlangsung pendidikan bersama guru di kelas, dan juga adab kita untuk memuliakan tamu atau memuliakan orang lain. Terima kasih, tetap stay di sini ya teman-teman semuanya ya. Mari kita simak ke Ustadz Anamnya. Nah Ustadz Anam, kita kemarin Ustadz Anam, kita kan beberapa yang lalu hampir di seluruh Indonesia Ustadz Anam itu untuk proses pendidikannya formal khususnya di lembaga-lembaga sekolah MI atau SMP dan yang lainnya, kita itu terbatas karena ada yang namanya pandemi COVID-19 Ustadz. Selama 1,5 tahun atau bahkan hampir 2 tahun ini Ustadz, kita melaksanakan pendidikannya itu by daring atau secara online gitu Ustadz. Nah, kemudian itu tentu membuat dampak yang sangat besar bagi kita, bagi para pendidik, bagi orang tua dan bagi siswa. Kemarin Ustadz, saya sempat baca-baca jurnal dan juga sempat baca-baca di media massa, praktisi pendidikan ngomong sedikit atau membuat pernyataan bahwa besok ketika pandemi ini udah selesai, siswa-siswa masuk, ini ada tantangan besar. Nah, tantangannya itu Ustadz, menurut para praktisi pendidikan yaitu mengalami dekandensi norma kesopanan, karakter-karakter pendidikan keagamaan. Ini pasti ada mengalami perbedaan.
Ustadz, seperti itu. Nah, ini menurut kacamata panjenengan dengan prediksi yang seperti itu kira-kira seperti apa Ustadz, kira-kira Ustadz? Terima kasih pada semuanya yang kita muliakan. Sesungguhnya pendidikan itu menjadi prinsip dan kebutuhan dasar setiap kita. Karena itulah kemudian misi diutusnya Rasulullah itu yang utama adalah untuk pendidikan, yaitu akhlakul karimah. Dan untuk diketahui akhlakul karimah ini separuh nafas dari kehidupan, separuh nafas dari peradaban, dari pengetahuan. Dan pergumulan dan peradaban itu mesti harus menempatkan akhlakul karimah atau adab kesopanan ini sebagai salah satu asas dalam apapun segmen kehidupan, segmen pembelajaran, segmen ekonomi, politik, itu harus menjadikan akhlakul karimah sebagai dasar dan acuan. Dan sesungguhnya pendidik terbaik sepanjang masa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menjadi pendidik yang terbaik karena beliau mendapatkan tempaan pendidikan yang terbaik pula dari yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sebabnya Nabi mengatakan Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah begitu memuliakan kami sebagai utusannya. Dan seperti itulah kemudian hasilnya akan hasil yang baik pula. Dari sini berarti sesungguhnya kunci pendidikan atau kunci peradaban itu adalah guru, atau dalam sebutan apapun kiai, ajengan, dan seterusnya. Maka ketika guru dalam memberikan pendidikan dan layanannya dijiwai dengan penuh kebaikan, didasari dengan penuh ketulusan, maka hasilnya akan menjadikan output pendidikannya, anak-anak didiknya, anak-anak didik yang baik. Dan seperti itu pula sesungguhnya manusia itu diciptakan. Manusia itu diciptakan untuk dididik. Dan manusia itu makhluk yang memang bisa dididik. Maka dikatakan al-insan qabilut ta'lim. Manusia itu bisa dididik. Murid-murid kita, santri-santri kita itu santri murid yang bisa dididik. Maka pantangan bagi seorang guru mengatakan kamu sudah tidak bisa dididik lagi. Kamu ini sudah tidak mungkin bisa menerima pembelajaran. Itu hal yang harus dijauhi. Karena sifat dasar manusia itu adalah qabilun lita'lim, menerima untuk dididik dan bisa dididik. Beda dengan hewan atau makhluk binatang. Hewan makhluk binatang itu mungkin dididik. Artinya mungkin ya, bisa jadi hari ini dia bisa dididik sesuai dengan perintah pemiliknya. Misalnya anjing atau ikan lumba-lumba atau apa saja bisa. Tapi suatu saat dia enggan melakukan itu. Itu namanya mungkin. Tapi kalau manusia bisa. Artinya absolut, valid, pasti. Memang dalam perjalanannya namanya murid, namanya santri atau anak didik itu ya ada pasang surut, ada naik turun dari sisi kejiwaannya, dari sisi psikisnya, dan dari sisi aspek-aspek bahkan spiritualitasnya. Maka disinilah perlunya pendampingan. Dan untuk diketahui konsep pendidikan Nabi itu bukan sekedar menyampaikan ilmu, bukan sekedar menjelaskan teori-teori ilmu atau hal yang bersifat formal semata, tetapi juga langsung pada pendampingan langsung. Maka itu dikatakan musohabah. Musohabah itu menunjukkan bahwa ada kedekatan antara guru dengan murid. Seperti dekatnya orang tua dengan anak. Kenapa anak itu begitu hormat kepada orang tuanya?
dan selalu mencari orang tuanya. Itu karena ada musahabah, pendampingan selalu. Pendampingan lahiriah, pendampingan batin. Nah, itu orang tua kepada anak. Nah, karena guru itu personifikasi dari orang tua, dia menjadi orang tua kedua bagi anak-anaknya, bagi murid-muridnya. Maka musahabah ini ya harus diniscayakan, pendampingan. Dan pendampingan itu akan melahirkan kedekatan lahiriah dan kedekatan batiniah. Dan maka dari itu orang-orang yang bersama Nabi itu dikatakan sahabat. Ya, karena selalu berdampingan dengan Rasulullah, Rasulullah mendampingi mereka. Bergaul selalu dengan Rasulullah dan Rasulullah bergaul dengan mereka. Tentu dengan etika masing-masing. Etika sebagai guru, etika sebagai murid, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, yang kita muliakan, karena itu penting ditanamkan kepada kita semua, baik sebagai guru maupun sebagai murid. Sebagai guru, berikan penghormatan kepada murid kita. Betapapun murid itu memiliki sifat-sifat basariyah, kemanusiaan. Dan secara umum manusia itu senang dimuliakan, senang diperhatikan, senang dihormati, senang dimanusiakan. Maka penting guru itu memuliakan muridnya. Sebagaimana murid harus memuliakan guru, maka guru juga harus memuliakan muridnya. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, wakiru man tu'allimunahul ilma, wakiru man ta'allamuna minhul ilma. Muliakan guru. Sebagaimana kita memuliakan guru juga, wakiru man tu'allimunahul ilma. Dimuliakan murid-murid kita. Insya Allah dengan begitu ada kesambungan hati. Ketika ada kesambungan hati inilah, maka akan mudah mentransferkan ilmu, menanamkan nilai-nilai pendidikan, dan membentuk kejiwaan dan karakter anak-anak kita. Karena mereka sudah menjadi bagian dari gurunya. Seperti anak sudah menjadi bagian dari kedua orang tua. Nah, sekarang ini penerapan akhlak itu memang tidak cukup hanya dalam bentuk verbal ucapan, hanya dalam bentuk anjuran, hanya dalam bentuk harapan, tapi juga harus ada praktek langsung. Di samping teori ada praktek langsung. Maka penting ya disampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak, kalau kalian datang kepada kalian seorang guru atau orang tua atau orang yang dituakan, maka tunjukkan rasa hormatmu. Seperti apa rasa hormatnya? Ya, seperti kamu berdiri menyambutnya. Jadi berdiri itu bagian dari kita hormat. Atau paling tidak kita dengan membungkukkan badan sambil kedua tangannya diletakkan di kedua dadanya sambil begini. Ini bagian dari cara kita hormat ya, daripada kita. Dan itulah sesungguhnya yang menjadikan kemuliaan. Sering kemuliaan itu hanya diukur dari sisi aspek keilmuan, aspek materi kebendaan. Bahkan kadang hanya diukur dari aspek kedudukan, strata sosial. Padahal sesungguhnya kemuliaan itu pada aspek ini. Ketawaduan, kerendahan hati, kelapangan jiwa, keluhuran budi. Nah, itu aspek-aspek kemuliaan. Maka selain menunjukkan rasa hormat, ya, secara ya juga harus diberikan. Misalnya kalau kita ketemu terus bersenyum, kita ketemu bertegur sapa. Nah, siapa yang memulai, siapa yang mendahului, itu yang lebih mulia. Ya. Al-badi bisalam bariun minal kibri, kata Nabi.
Orang yang memulai tegur sapa, memulai mengucapkan salam, memulai mengajak menjabat tangan, itu bariun minal kibri. Dia terlepas dari sifat keangkuhan, kesombongan. Nah, betapa luhurnya ajaran agama Islam ini, sehingga setiap kita ini dituntut untuk memulai menyapa, memulai menegur, memulai menunjukkan rasa hormat. Jadi artinya Islam itu mendorong umatnya untuk orang yang pertama berbuat kebaikan. Orang yang pertama memberikan contoh-contoh kebaikan. Dan orang yang pertama menanamkan nilai-nilai kebaikan. Sehingga dalam hal ini tidak berlaku istilah kita menunggu, itu tidak berlaku. Jadi memulai, kita yang memulai. Nah, kalau kita menjadi guru, kita yang memulai. Meskipun seharusnya murid harus memulai untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada guru. Tapi sebenarnya juga akan jauh lebih baik ketika guru yang memulai. Anak-anakku, kalian semua sehat semua ya pagi ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat. Anak-anakku, gimana kabar kalian pagi ini? Nah, memulai. Seperti ini sesungguhnya menjadikan pembelajaran berikutnya, penanaman karakter selanjutnya, itu akan lebih mudah. Karena anak sudah merasa disentuh hatinya, sudah merasa disapa dirinya. Dan itu sesungguhnya yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan semuanya yang berbahagia, penting kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang adab ini. Sesungguhnya adab itu yang paling utama adalah adab kepada Allah. Sopan santun kepada Allah. Jadi adab itu tidak sebatas kepada manusia. Tapi adab kepada Allah ini yang harus diutamakan. Dan itu jauh lebih penting. Seperti apa adab kepada Allah itu? Adab kepada Allah itu taat perintahnya. Mengindahkan larangannya. Maka dikatakan oleh Nabi, ittaqil maharima. Jauhilah larangan-larangan Allah. Takun a'badan nas, pasti kalian akan menjadi hamba terbaik di sisi Allah. Dan demikian pula ketika kita sebagai murid, ya, kita sebagai santri, kita sebagai anak dari orang tua kita, kok kita ini mengindahkan perintah orang tua kita, guru kita, kiai kita, mengindahkan, menghormati apa yang menjadi aturan sesepuh-sesepuh kita di kampung kita. Bahkan juga tidak sekali-kali berani melanggar atau menerjang norma yang sudah disepakati bersama. Maka kita akan menjadi hamba yang paling dicintai di kalangan masyarakat kita, di lingkungan kita. Nah, adab yang utama itu adab kepada Allah. Ketika kita taati perintah Allah, sholat 5 waktunya, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, kita beriman kepada Allah. Maka ini adab kepada Allah. Bahwa kita memiliki budi pekerti, memiliki harga diri di hadapan Allah. Maka ya penting khususnya buat anak-anak ini ya. Anak-anak ini jaga sholat 5 waktu kita. Kalau perlu ada tambahan qobliyah ba'diyahnya. Lebih baik lagi ada sholat duhanya. Nah, ini bagian dari adab kepada Allah. Kalau kita sudah berani meninggalkan sholat, berarti kita sudah dianggap tidak beradab lagi. Jangan sampai kita semua dianggap tidak beradab dalam pandangan Allah. Demikian pula adab kepada sesama manusia.
adab kepada sesama manusia itu yang utama adalah kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa mendapatkan penghormatan, penghargaan dari orang lain. Kita merasa diperhatikan orang lain. Sehingga artinya sekecil apapun kebaikan dari orang lain, kita menghargainya besar. Kita menilainya besar. Itu bagian dari adab kepada sesama. Dan sesungguhnya kunci dari adab itu adalah tawadhu. Jadi kuncinya itu tawadhu Ustaz. Tawadhu. Terus begini Ustaz. Tadi jenengan saya garis bawahi di sini adalah merupakan guru itu adalah orang tua Ustaz ya. Guru itu ibarat orang tua, tetapi ketika ada di sekolah selama pembelajaran berlangsung dan ketika anak itu sudah lulus, nggak ada yang lagi yang namanya istilah mantan guru, semuanya itu adalah guru. Nah, terus begini Ustaz, tadi jenengan sampaikan bahwa kita harus tawadhu, kita harus yang terpenting itu adalah akhlak. Nah, kalau panjenengan dulu selama menimba ilmu di pondok itu ada sosok kiai yang menjadi nahkoda, figur kiai yang sebagai kunci dari ketawaduan itu. Yang pernah saya lihat ketika santri berpapasan dengan gurunya atau dengan kiainya itu berdiri, kemudian tidak berani merunduk dan tangannya bersendekap dua begini Ustaz ya, kemudian merunduk. Nah, itu kalau dalam perspektif pondok pesantren. Nah, sekarang itu saya tanyakan kepada jenengan itu dalam sekolah formal yang berada di masyarakat, baik itu di lingkungan pedesaan maupun di lingkungan perkotaan seperti ini, yang megang nahkoda karakter anak ketawaduan itu siapa Ustadz? Dan kira-kira bentuk yang dilakukan kepada anak-anak itu bagaimana? Barangkali jenengan bisa contohkan begitu Ustadz. Kira-kira seperti apa Ustadz? Ya, memang semuanya harus dimulai dari sosok atau figur yang ada di tempat itu. Kalau di sekolah sosok dan figur itu adalah guru. Maka ketika kita sebagai guru menunjukkan rasa hormat kita kepada pimpinan kita, kepala sekolah kita. Kepala sekolah juga menunjukkan rasa hormatnya, penghargaannya kepada di atasnya lagi. Maka akan dengan sendirinya orang di bawah kita ini juga akan hormat kepada kita. Dan itu sudah menjadi sunnatullah atau orang bilang hukum alam. Kalau kita ini hormat kepada atasan, kita juga akan dihormati oleh bawah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ada hormat kepada atasan kita, maka anak-anak kita, murid-murid kita juga melihat, berarti memang tidak perlu hormat. Nah, seperti itu. Jadi, figur untuk memberikan keteladanan itu adalah siapa sebagai top di situ, nah itu punya kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai itu. Dimulai dengan praktek dia kepada orang-orang di sekitar dia. Suri tauladan begitu saja. Memberi contoh yang bagus begitu saja. Nah, kira-kira itu kan mengenai tentang siapa sosok figur dalam pengendali karakter ketika di sekolah. Nah, kemudian menurut jenengan contoh yang baik ketika di sekolah, ketika berpapasan dengan guru, berpapasan dengan teman-teman, akhlak atau tindak tanduk yang seperti apa yang bisa dipraktekkan oleh murid-murid kita ketika di sekolah Ustaz? Kira-kira bentuknya seperti apa Ustaz? Saya kira kalau kita melihat di sekolah kita khususnya ini, di Madrasah Ibtidaiyah NU Terakhir, itu saya sudah melihat langsung bagaimana sikap anak-anak kita yang Masya Allah, meskipun mereka bukan santri dalam tanda kutip di pesantren, tapi jiwa kesantrian itu ada pada mereka. Sebagai contoh, anak-anak kita itu bertemu guru, berebut salaman. Sesungguhnya salaman mencium tangan orang yang lebih tua, ya, itu
menimbulkan ini nur cahaya keberkahan bagi orang-orang yang mencium tangannya. Karena dikatakan al barokatu ma'al akabir. Keberkahan itu ada pada orang-orang yang dituakan, orang-orang tua kita. Dan orang-orang yang dituakan itu bisa ulama, bisa kiai, bisa guru, bisa orang tuanya sendiri, bisa tokoh orang-orang yang soleh di kampungnya itu. Nah, kemudian memang tidak harus diwujudkan dalam bentuk berdiri berjajar, tapi rasa hormatnya ini, rasa hormatnya ini. Maka setiap kita penting diajarkan, hai anak-anak, kalau kalian melihat orang besar, orang alim, orang berilmu, berharaplah kalian bisa menjadi seperti mereka, orang berilmu. Kalau Anda melihat orang yang ahli ibadah, kuat wiridnya, sergap baca Qur'annya, bersemangat saat membaca sholawat, bahkan dia orang yang gemar bersedekah, anak-anakku, timbulkan pada diri kalian, hati kalian untuk bisa ingin seperti mereka. Nah, gimana anak-anak ya, bisa ya seperti itu ya, coba dilatih. Nah, kalian tadi melihat ada temannya membaca Al-Quran dengan suara enak, apa ada yang kepingin seperti temannya tadi? Ayo coba angkat tangan. Nah, dipraktekkan. Anak-anak tadi melihat ya, seperti apa teman kita saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan 1-2 kata kesan dan pesan, dia bisa menyampaikannya dengan baik. Apakah ada pada diri kalian ingin bisa seperti mereka? Nah, coba kamu ingin seperti dia, kamu ingin seperti dia. Nah, ini digugah semangatnya memang. Memang anak tidak bisa dengan serta-merta untuk diminta, untuk dianjurkan. Tapi juga perlu disentuh, digugah semangatnya. Dan anak-anak kita sesungguhnya seperti gelas yang masih kosong, yang putih, yang bersih. Nah, tinggal bagaimana kita mengisi mereka ini. Bisa kita isi air putih, bisa kita isi air teh, air kopi, begitu seterusnya. Dan itulah yang nanti akan mewarnai dan menjiwai dan mengiringi kedewasaan mereka. Anak-anak itu Ustaz. Ya. Jadi yang bisa dilakukan anak-anak dan juga teman-teman yang bisa melihat video ini ialah ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah, berarti hal yang bisa kita lakukan ialah berbuat atau melakukan salim, karena salim itu mengandung nur cahaya antara ikatan batin antara guru dan juga siswa atau muridnya, begitu Ustaz ya. Lah, iya. Kemudian Ustaz, setelah jenengan sampaikan, jenengan paparkan terkait dengan ketawaduan dalam perspektif Islam, lebih spesifik tadi kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah pendidik yang paling baik dan pendidik sepanjang masa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian Ustaz, dalam tantangan yang seperti ini Ustaz, hal apa saja Ustaz yang bisa dilakukan oleh dari dua sisi, maksud saya Ustadz, yaitu yang pertama adalah dari sisi guru ketika mengajar. Kiat-kiat atau usaha apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan sebuah akhlakul karimah yang baik dalam sifat anak, dan juga langkah apa yang bisa dilakukan untuk kedua orang tua Ustadz, sehingga muncul sinkron antara wali murid dan juga Bapak Ibu guru di sekolah, sinkron dalam hal mendidik anak. Kira-kira seperti apa Ustadz? Bentuk dan langkah-langkahnya itu spesifik anak harus diapakan seperti itu. Barangkali ada yang seperti itu. Silakan Ustadz. Kita mulai dari yang sangat-sangat sederhana. Misalnya ya, anak-anak kalian ini kan tiap hari makan minum. Tidak baik makan minum itu makanannya masih panas atau minumannya masih panas. Dinginkan terlebih dahulu. Kemudian dalam prakteknya anak-anak kita diawasi, dikawal bagaimana cara makan minum. Karena apa anak-anak kok gak boleh makan yang panas-panas? Ya, karena makanan yang panas itu tidak ada nilai kebaikannya. Dari aspek kesehatan,
mangan panas-panas itu kurang baik. Orang tua bilang, ojo mangan panas-panas, cepet protol untune, nah, gitu kan ya. Nah, ternyata itu memang benar. Kanjeng Nabi bersabda, abridut to'am, ya. Ademno dhisik panganan iku. Fa innal haro la barokata fihi. Panas itu kurang berkah. Gak apik, gampangane ngoten. Barokah niku apik. Nek gak barokah gak apik. Nah, itu sederhana. Demikian juga anak-anak, kalau kalian berak kencing duduk ya. Kalau berak kencing jangan menghadap kiblat, juga jangan membelakangi kiblat. Meskipun sebenarnya itu untuk di tempat terbuka, di tempat tertutup pun akan lebih adab kalau kita berak kencing itu tidak menghadap kiblat. Memungkuri, membelakangi kiblat pun sebenarnya juga kurang baik, apalagi menghadap kiblat. Maka kita desain ruang toilet kita itu membuat anak tidak menghadap kiblat begitu. Nah, itu juga sudah dengan sendirinya pendidikan akhlakul karimah. Sering banyak yang lepas dari akhlakul karimah, baik di sekolah, di rumah maupun di pesantren bahkan. Nah, maka ditanamkan kepada anak-anak kita, muliakan ilmu. Bagaimana memuliakan ilmu? Kalian kalau mau belajar berwudu, maka guru harus wudu. Ayo yang belum wudu wudu. Pak guru, Bu guru juga mau wudu ini. Anak-anak yang belum wudu wudu. Nah, itu. Karena itu bagian dari memuliakan ilmu. Kalau mau mengajar, mau belajar, berwudu. Bahkan mau makan itu loh, berwudu. Jarang kita ini mau makan berwudu ya. Yes, langsung plamplok mawon. Biasanya hanya cuci tangan. Iya. Berwudu sebenarnya itu. Akan ada yang beda sekali. Ketika belajar mengajar dengan berwudu, ketika makan dan minum dengan berwudu. Ya ndak harus ketika makan yang snack-snack yang cemilan-cemilan, saat makan ini. Makan pagi, makan sore, makan malam, berwudu. Itu subhanallah. Energi dari makanan yang kita serap itu memberikan semangat ibadah, semangat belajar, etos kerja. Bahkan ini kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Karena jangan dikira makanan itu sekedar untuk asupan yang akan menguatkan imun, tapi juga akan membentuk iman. Maka makanan itu tidak cukup dengan bersih tapi halal. Dan selain bersih dan halal itu, saat mengkonsumsinya ini dengan perasaan gembira, perasaan ridho kepada Allah, dan itu sempurna ketika kita berwudu. Dan praktek-praktek yang lain, muliakan ilmu, muliakan guru, muliakan sahabat, muliakan teman. Maka di pondok itu pantangan membawa buku, membawa kitab dicangking. Ya. Jadi kalau anak pondok itu membawa kitab begini. Dulu kalau kita mengaji itu sama orang tua diajari Qurannya ditaruh di dada. Jadi banyak dulu kakak-kakak kita, ya bapak kita kalau belajar mengaji ketemu bapak itu belajar begini. Kitabnya di sini, Qurannya di sini. Bukan begini. Bukan dicengkeweng gitu saja ya. Maka kalau kita menyuruh anak apa itu, ayo dibaca Qurannya, masih dibaca di bawah bukunya, ajarkan anak-anak kalau bawa buku, bawa Quran, bawa kitab di sini ya. Bahkan orang tua kita itu mengajarkan habis membaca dicium. Ini memang tafaulan. Tafaulan itu ingin mendapatkan yang tersirat dari berkah yang ada di dalam yang tersurat. Jadi itu Ustaz ya. Jadi bentuk hal yang bisa dilakukan anak-anak seperti yang jenengan sampaikan tadi,
Berarti seperti kita salim, kemudian memuliakan ilmu dengan cara ketika membawa buku seperti apa, ketika selesai pembelajaran dicium, itu merupakan contoh-contoh bentuk memuliakan ilmu begitu Ustaz. Iya, betul. Nah, Bahkan Nun Sewu, Imam Abi Hanifah itu ditanya, bima adroktal ilma. Imam Abu Hanifah panjenengan begitu superior dalam ilmu. Apa resepnya? Beliau menjawab, saya memulai dengan bersyukur kepada Allah, dan saya mengakhiri pembelajaran ilmu itu juga dengan bersyukur kepada Allah. Artinya bagaimana saat kita mau belajar itu ada perasaan senang. Alhamdulillah saya akan memulai belajar. Alhamdulillah Pak Guru sudah datang. Yang Pak Guru juga demikian. Alhamdulillah murid-muridku sudah pada datang. Sudah pada siap menerima pembelajaran. Pernah enggak ini Pak Guru senang dengan kehadiran murid? Senang melihat muridnya sudah siap belajar. Nah, anak-anak juga sudah ditanamkan begitu. Anak-anak, senanglah kamu kalau Pak Guru sudah tiba. Alhamdulillah Pak Guru tiba dengan selamat. Yang banyak itu kan Pak Guru hari ini enggak jadi mengajar, hore, senang, tepuk tangan. Nah, itu. Nah, Pak Guru juga demikian. Nah, kalau sebaliknya, kalau muridnya belum datang atau enggak datang, ya harus banyak bertanya, kenapa ini muridnya enggak datang. Bukan malah, istepaan tak prai. Nah, ini sebenarnya penting untuk dijadikan mindset berpikir dalam dunia pendidikan. Yang sebenarnya dunia pendidikan itu adalah bagian dari karakter, dari kejiwaan kita. jadi begitu Ustaz ya. Jadi di sisi yang lain juga saya kira perlunya guru itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan begitu ya, sehingga bisa kehadirannya itu sangat dinanti-nantikan oleh muridnya atau siswanya. Seperti itu. Nah, itu Ustaz, terima kasih atas penyampaian dari panjenengan terkait dengan nilai-nilai karakter, penanaman akhlakul karimah seperti itu yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, kemudian Ustaz Anam, sebelum kita tutup dengan bacaan doa ya, kita melihat sebentar. Kita lihat di awal tadi sudah saya sampaikan, di sini ada hobi Ustadz Anam itu yang sangat unik, yaitu memuliakan tamu teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat memuliakan tamu itu kan termasuk dalam akhlakul karimah. Nah, kita dengarkan penyampaian dari Ustadz Anam. Kira-kira kenapa kok menuliskan hobi memuliakan tamu? Kira-kira nanti teman-teman yang penasaran memuliakan tamu, kalau mau praktek silakan sowan ke dalamnya Ustadz Anam. Begitu Ustadz Anam ya. Kira-kira penjelasannya seperti apa Ustadz? Memuliakan tamu itu Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama memang mengapa kita tulis membaca kitab. Ini sebagai bentuk bahwa kita menghargai karya para ulama kita. Yang karya para ulama itu mewarisi dari ilmu-ilmu nubuah, ilmu-ilmu kenabian. Jadi memuliakan ulama, memuliakan karya-karyanya itu sama dengan memuliakan nabi dan para nabi. Dan seperti itu kita dibentuk sejak kecil. Al-Fakir ini suka membaca koran, membaca buku, sampai kemudian di pondok juga demikian. Meskipun ya dirasa belum yang paling mempeng. Masih banyak yang lebih mempeng, masih banyak yang lebih tekun, ya, lebih pintar dan lain sebagainya. Dan seperti kita tahu, membaca itu adalah jendela peradaban, jendela dunia itu dengan membaca. Gus Dur itu menjadi begitu hebat dengan membaca. Para kiai, para ulama kita menjadi begitu tersohor, menjulang dengan karya dan namanya itu dengan membaca. Kemudian memuliakan tamu, iya. Memang ini harus menjadi salah satu upaya kita untuk bisa menjadi bagian dari umat Rasulullah. Nabi itu sangat memuliakan tamu. Maka mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Dan saya ingin belajar memuliakan tamu. Ya, monggo
Bapak Ibu semua, siapapun ya, adik-adik, anak-anak sekolah ya. Monggo silaturahim gitu ya. ke dalamnya Ustadz Anam Nanti. biar Iya. tahu bentuk Iya. pengaplikasian Iya. ketika memuliakan tamu itu seperti apa. Iya. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan banyak informasi dan pengetahuan baru. Semoga kita semuanya dan juga teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, semoga kita bisa memetik ibrah manfaat dari penjelasan Ustadz Anam. Terakhir Ustadz Anam, saya mohon kepada panjenengan untuk acara ini ditutup dengan doa agar teman-teman semuanya, teman-teman guru, anak-anak di rumah dan siapapun yang melihat atau menonton video ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan pencerahan karakter-karakter, kemudian dan juga tentang tawadhu kepada siapapun itu. Terima kasih Ustadz Anam atas menyempatkan waktunya datang ke podcast MIPI. Kita nantikan Ustadz Anam semoga bisa hadir di podcast kembali sehingga bisa menyampaikan hal-hal baru dan juga ilmu-ilmu baru bagi kita semuanya. Silakan Ustadz, nyuwun ngapunten, ditutup dengan barokah doa dari panjenengan. Kami juga berterima kasih kepada Madrasah Ibtidaiyah NU Trate Putri, juga kepada semuanya wali murid atau siapapun yang ingin menitipkan nanti putra-putrinya di sekolah ini. Insya Allah berkah dengan sekolah di NU Trate Putri. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang bisa memuliakan tamu, maka kita jadikan Rasulullah sebagai figur kita. Saya senang kalau ada lagu-lagu yang memuji-muji tentang Rasulullah, bagaimana beliau memuliakan orang lain, memuliakan tamu. Kayak lagu itu ya. Antal ma'ruf bil judi mukrid duyuf. Inni malhuf aghisni bihaqillah. Nah itu kan antal ma'ruf bil judi. Rasulullah itu sangat dikenal dengan sifat derma, loman. Mukrid duyuf, sangat memuliakan tamu. Nah, mari kita muliakan tamu kita. Okay? Al-Fatihah. Mari kita berdoa untuk kemanfaatan ilmu kita, keberkahan hidup kita, dan keberkahan semua apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma akhfatna wa akhfat ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma barik lana fi asma'ina. Allahumma barik lana fi absarina. Allahumma barik lana fi a'malina. Allahumma barik lana fi a'marina. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin al-mu'minin al-muttaqin al-khashi'in asy-syakirin as-sabirin az-zakirin al-hamidin al-mahbubin al-muwaffaqin lil khairat. Allahumma inna nas'aluka bijayyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah wa an tusahhila alaina wa an tahfadna fi ma baqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anam lagi, dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata pada acara video ini, dan juga ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.